Herwanto, gimana nih tanggapan terkait perdamaian Agus Nopi tidak menemui titik terang atau deadlock? Ya, yang pertama ada kesedihan, ada memalukan. Ya. Saya melihat pertemuan tadi itu luar biasa. Yang pertama sedih. Nah, saya melihat Nopi wajahnya merah, megang mic begini seperti orang bengong gitu kan. Nah, cuman ya saya bingungnya itu tadi saya pikir ya saya jujur aja ya agak sedikit kecewa sama penasihat hukumnya. Kenapa kok kliennya dibiarkan begitu gitu loh. Harusnya ketika ada yang berdiri, ada yang nunjuk-nunjuk, wah itu kalau saya pribadi waduh nggak main. Saya katakan ya, saya malam ini mengaktifkan mode tempur. Nah, jadi saya tadi kalau ada rekan saya mengatakan di pengadilan ada perdamaian segala macam, kalau saya jujur secara pribadi saya nggak ada damai-damai lagi deh. Kemarin saya sudah katakan ya, sebelum Bang Brian itu preskon, ya, 1 hari sebelumnya saya sudah mengatakan saya tidak mau duduk lagi, duduk bersama nggak perlu lagi, ya, tidak perlu lagi ada perdamaian, tidak perlu lagi, udah tempur aja. Nah, akibatnya kenapa? Kita ini kan bisa melihat pantas nggak kita duduk bareng sama orang ini, ya. Kalau kira-kira nggak pantas, nggak bakal ketemu di titik temunya, nggak bakal bisa ngapain, ya, ngabisin waktu, ya, nyapain mulut, ya. Kayak tadi kan, itu saya lihat tadi Bang Densu lagi telepon kan, langsung bangun di ini Abraham Silaban langsung ngasih teleponnya itu. Nah itu kan menunjukkan apa namanya ini orang-orang yang tidak bisa duduk musyawarah. Jadi kalau menurut saya udahlah, jangan ada damai-damai lagi kan. Bukannya kita sok jagoan atau bukan, tapi udahlah kita selesaikan secara adat istiadat aja udah gitu. Tapi kenapa tuh tadi tidak menemui titik terang perdamaian tadi, mungkin tidak titik temu? Ya karena begini, orang kalau sudah mau berdamai ada persyaratan, udahlah. Oh, pengacara unyu-unyu jangan diundang. Oh, berarti saya sekarang udah tahu nih kenapa pengacara unyu-unyu nggak diundang. Berarti dia bisa leluasa, ya kan? Artinya dia lihat-lihat orang gitu kan, lihat-lihat orang dia. Artinya bisa berbuat seperti itu, ya mungkin dia ngeliat orangnya. Tapi kalau seandainya ada pengacara unyu-unyu di situ, ada orang bergaya begitu, waduh. Kalau kita orang tempur, ya kita nggak bisa, ibaratnya dengan kalimat-kalimat yang seperti itu nggak bisa, karena kita sesuai dengan passion kita, ya, sesuai dengan passion kita nggak pernah main-main. Nah, kita nggak pernah main-main. Kalau sekali sudah terjun, sudah naik ring, itu kita nggak ada cerita gitu. Jadi saya gini aja, saya menjelaskan bahwa kasihan, saya benar-benar kasihan melihat Nopi, benar kasihan, apalagi tambah lagi ya. Tadi ada peristiwa yang memalukan. Saya kemarin sudah mengatakan mundur dari pengacara Nopi, tapi dalam waktu dan kondisi yang menurut saya tepat. Tadi saya melihat ya, ada juga pengacara menyatakan mundur dalam waktu yang menurut saya situasi dan kondisinya tidak tepat. Bahkan udah sampai teriak loh, wow, itu bagaimana perasaan Nopi kan? Saya masih mundur, mungkin saya rasa Nopi nggak begitu kecewa. Saya WA aja masih jawabannya masih oke. Tapi tadi begitu ada orang menyatakan mundur, wah sampai ini pengacara hebat ini gimana gitu kan? Apa nggak menjaga perasaan? Apalagi waktu Bang Brian ini kan ketemu sama saya kan udah lama jadi tim sama saya dia. Dari 2016 sampai 2017 saya sudah satu tim sama dia. Kan kemarin dia mengatakan Nopi ini katanya ponakannya, omnya. Masa omnya seperti itu? Saya aja yang bukan omnya nggak tega gitu kan melihatnya. Saya benar-benar nggak tega melihat Nopi tadi, benar. Saya memang jujur aja ya, sama Nopinya saya nggak begitu kecewa. Kemarin kenapa saya mundur? Saya bertanya sama Gary. Saya bilang tolong tanya sama Nopi, benar nggak dia berkata seperti ini? Nah, jawaban Gary itu yang menurut saya, wah kurang ada rasa hormatnya dia, kurang beretika. Makanya saya katakan udah kalau gitu, kalau kamu jawab begitu saya mundur. Tapi yang saya bingungnya, sudah berani mendampingi Nopi, tapi tidak berani melindunginya. Luar biasa tadi saya, benar saya jujur aja tadi. Saya melihat Nopi itu, ya ampun, saya bilang kok bisa diginikan Nopi, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah Nopi juga harus tahu sekarang ya, mana orang yang tulus membela, mana orang yang modus. Nah, tapi saya serahkan ke Nopi lah. Tapi kenapa tadi mungkin Bang Herwanto gak hadir? Saya nggak hadir pertama begini, saya sudah menyatakan mundur. Yang kedua, walaupun saya dikasih undangan, ada undangannya. Kalau Farhad bilang katanya nggak diundang, ada undangan saya. Saya bisa tunjukkan undangannya.
Tapi saya memang nggak mau datang. Saya bilang sama tim, saya nggak mau datang. Ada undangannya. Jadi kalau dia bilang punya, oh kita nggak diundang, kata siapa nggak diundang? Ada nih, saya kasih undangan nih. Alasannya apa mungkin Bang? Saya udah bilang dari awal, saya nggak mau. Saya udah nggak mau damai. Saya udah nggak mau damai-damai lagi sama orang-orang yang nggak pantas kita ajak damai. Ya, saya sudah bilang, baik Agus maupun yang lainnya, itu sudah nggak pantas lagi untuk duduk bareng. Ya, saya nanti akan diskusi nih sama teman-teman kita. Ya, saya mau kalau teman-teman setuju, laporkan Agus. Ini orang nggak tahu diri. Ya, kalau saya bilang nggak tahu diri. Nih undangannya nih. Nih undangannya nih. Tuh, ada nggak nama saya? Tuh, Nopi, Gary, Vera, Oscar. Tengah Bang. Nah, ya. nih undangannya nih. Coba kelihatan. Nah, Tahan Bang. Jadi jangan bilang apa Farhat bilang pengacara unyu-unyu nggak diundang. Nah, kita diundang nih. oke Bang. Ya. Oke udah Bang. Nah, cuman kami sepakat, ya, Kasil ya sebagai ketua timnya kemarin mengatakan kita sepakat tidak hadir. Jadi tidak hadir. Kenapa? Percuma hadir juga. Ya. Dia coba tuh. Yang pertama ya mungkin pihak lawan dengan ketidakhadiran kami kan leluasa dia. Wah leluasa banget tadi kan. Berdiri, bagana begini sambil minum aqua sambil begini-begini. Ya mungkin ya kalau ada kami kan lihat-lihat juga dia. Lihat-lihat juga dia. Kalau sama kita begitu, aduh nggak kena gitu. Kira-kira begitu. Lihat sikap Bang Farhat gimana Bang? Ya kalau saya melihat sikapnya begitulah. Apa namanya itu? Nah Farhat berulang kali ya. Ini orang kan berani bohong. Ini berani bohong orang. Ditanya kenal sama Herwanto nggak? Oh, siapa itu Herwanto? Nah sekarang saya tunjukkan. Kalau saya nggak berani bohong orangnya. Karena saya tahu ya harta dan ilmu pengetahuan itu ada pertanggungjawabannya. Ya didapat dari mana? Dipergunakan untuk apa? Nah lihat nih ya. Coba nih, ini yang foto siapa ini? Ini yang foto saya atau dia nih? Coba tahan Bang. Nah. Nah, coba ini. Ini yang foto saya atau dia? Ya kan? Tuh. Dia bilang baik pasang status numpang nebeng masuk TV. Nih Cirebon. Besok Senin kami ke Cirebon daftar PK. Ikut nggak? Saya naik kereta. Oh, kirim KTP. Dia mau beliin saya tuh. Saya tolak. Saya ada sidang. Ada di Cirebon kamera banyak, ya. Jadi kalau dia bilang mengatakan pengen nebeng di TV, sorry, ya. Saya nggak mau satu frame sama dia, ya. Masih mending saya satu frame sama Bang Paris, sama Pablo. Saya nggak mau satu frame sama dia. Jadi jangan dibilang mau nebeng-nebeng terus. Dia yang ngajak saya. Demikian impos saudaraku, kata dia nggak kenal sama saya. Tuh. Siap komandan. Ini tadi dia ini. Sekarang udah diblok. Nah. Sekarang udah diblok. Jadi kalau dia bilang nggak kenal, bukan teman dan sebagainya itulah ya. Kalau orang berani bohong orang bohong itu gitu, nggak kenal, itu kan bohong kan? Padahal kenal. Nah, jadi jangan malu-malu lah. Jangan mengatakan bahwa kita nebeng di TV dan sebagainya. Enggak. Justru saya nggak mau satu frame sama dia, nggak mau. Makanya saya nolak. Walaupun di Cirebon kamera banyak, saya nggak mau. Mendingan saya sendiri berbobot. Ya. Dia mengatakan saya gugat Kapolri. Oh iya, berbobot saya menggugat Kapolri. Ya. Dengan argumen hukum saya yang baik dan benar. Jadi jawabannya gitu. Tapi lihat Bang Brian gimana Bang mundur dari kuasa hukum? Iya, saya juga ini ya, saya sangat menyayangkan lah Bang Brian sampai bisa apa namanya, itu haknya dia ya. Cuman maksud saya begini, saya sama-sama saya pernah mengundurkan diri, Pablo juga pernah mengundurkan diri, Brian juga mengundurkan diri kemarin. Cuma menurut saya waktu dan tempatnya tidak tepat, tidak etis ketika Nopi walk out ya. Maksud saya kejar dulu ya, ngobrol dulu. Kalau ada kekecewaan silakan mundur, tapi jangan begitu. Bayangkan loh, begitu diumumkan mundur, teriaknya kayak orang seperti nonton bola, gol. Dan ada yang ngomong lagi, ini pengacara hebat kan? Bagaimana perasaannya Nopi? Saya aja masih yang ibaratnya sudah pernah mundur aja nggak tega. Bagaimana Nopi menyaksikan itu kan? Sudah dia merasa gugup dan gagap seperti itu.
tiba-tiba langsung dinyatakan pengunduran diri seperti itu, menurut saya ini, aduh, saya jujur aja ya, sesama rekan sejawat menurut saya ini sangat memalukan. Tapi kaget guys. Tapi menurut abang ada kemungkinan nggak nelayan akan bergabung dengan FH? Apa? Nelayan akan bergabung sama FH? Oh, silakan aja. Kalau ibaratnya nggak tahu malu, ya, saya jujur aja. Kalau nggak tahu malu gabung. Berarti akan ada masalah baru ya bang? Kalau dengan tadi dia mundurnya Brian tadi. Iya, kalau masalah baru, sih tentu masalah. Ini kan masalah barunya buat Nopi. Ya, saya juga sebenarnya kasihan ya. Pablo mundur, Dennis mundur, saya mundur, Brian mundur. Ya, kan kasihan juga dia. Saya jujur aja kasihan. Saya secara nurani saya kasihan. Netizen dari siang ya, itu yang nge-DM saya ratusan minta saya kembali ke Nopi. Tapi kan saya bicara, tadi saya juga ngobrol sama Pablo. Kita masih, memang tadi sudah diputuskan untuk daftar gugatan ya. Tapi kita nanti masih ada pembicaraan. Saya jam berapa tadi ketika pas Bang Densu di handphonenya dimatikan gitu, Bang Densu telepon saya. Bang Densu tadi telepon saya ada mungkin lebih dari 3 kali telepon saya. Saya sebenarnya udah minta Bang Densu tampil sebenarnya. Karena kan yang menyelenggarakan ini sebenarnya Bang Densu ya. Kalau faktanya, peristiwanya, kerangka hukumnya, yang menyelenggarakan ini sebenarnya Bang Densu. Podcast dia, ya. Nah idealnya memang Bang Densu ini ketika antara A sama N ini tidak ada itu, seharusnya dia ambil sikap maju ke depan sebagai tim penyelamat. Maka kalau kita melihat secara pertanggungjawaban hukumnya nantinya, tentunya memang penyelenggara itu adalah Teknopi dan Densu. Di situ sebenarnya nanti ya, akhirnya kita uji nanti di pengadilan. Itulah langkah-langkah hukumnya nanti. Semoga persoalan ini menemukan titik penyelesaian terbaik hanya memang melalui itu, karena sudah dikasih 2 kali event itu nggak terjadi pertama dan kedua, dan hari ini pun akhirnya deadlock. Nah, sangat disayangkan dan memang sangat prihatin sekali lah ya. Persoalan yang sangat sederhana tapi harus dapat berkepanjangan, dan kasihan juga ini publik ya harus dipertontonkan dengan persoalan yang nggak kunjung selesai. Bang Herwanto, tadi kan Nopi sempat keluar ya, mungkin dengan rasa kecewanya, dia mungkin menilai seperti itu gimana sih? Iya, saya juga, Dan saya sekali lagi ya, saya katakan ya, saya sebenarnya mengundurkan diri kemarin bukan kecewa sama Nopinya, ya. Memang ada, saya kecewa sama Nopinya ada, karena dia tidak cepat ya, mengambil keputusan. Sebenarnya kan ini punya yayasan menguasai uang ini, dia memiliki hak. Tetapi ketika donatur masuk, nah saya langsung khawatir kan, saya bilang, aduh ini kalau donatur sampai masuk, dia menjadi pihak. Kalau bahasa hukumnya, dia menjadi pihak nih. Sebelumnya, donatur tidak menjadi pihak antara Agus sama Nopi. Nah cuma sayangnya Nopi lambat nih ngambil keputusan. Kan sudah saya bilang, harapan saya pada saat itu yayasan yang polling, lempar. Bahwa uang ini saya akan gunakan untuk kegiatan kemanusiaan lainnya, kegiatan sosial lainnya, hingga dia lempar ke donatur. Setuju nggak? Selesai. Nah sekarang donatur sudah masuk. Nah donatur ketika masuk dia memiliki peran yang sangat penting, bisa menentukan untuk siapa uang ini digunakan dan siapa yang akan menggunakan. Nah ini donatur memiliki peran penting. Ingat loh, uang donasi berasal dari donatur. Kecuali kalau seandainya Agus menggunakan uang nih, habis seluruhnya nih 1,5, donatur nggak bisa ngomong apa-apa. Nah permasalahannya baru sebagian disalahgunakan, diamankan oleh Nopi, artinya peran donatur makin kuat di situ. Nah, jadi di luar sana kan berkembang ya isu ya. Ini kan donatur sudah menyerahkan dan sukarela dan ikhlas. Ini kan dibangun ya opini ini. Sudah ikhlas, ngapain ngurusin lagi mau kemana, kan begitu ya. Yang perlu diingat adalah ketika penggalangan dana pertama, tujuan daripada donasi ini adalah untuk pengobatan mata Agus. Apabila memang tidak sesuai dengan tujuan awal dan uang itu sekarang berada di Yayasan Teknopi, tentu donatur akan kejar uang itu. Gitu. Ya. Bang, tadi kan Nopi di perdamaian ya, wall out atau keluarlah gitu, Ya. langsung dengan rasa kecewanya dia mungkin, maka terjadinya gak ada kesepakatan. Ya. Gimana penilaian seperti tadi? Ya. Penilaian gimana maksudnya Bang sampai Nopi wall Ya out sebenarnya begini, saya juga ibaratnya saya istilahnya memberi nasihat nih ya Pak Nopi ya. Maksud saya Nopi kan cukup cerdas ya, cukup cerdas bisa menilai. Kalau langkah-langkah dia, kemarin saya WA sama dia, begitu saya WA dia memang mengatakan, saya tidak pernah mengatakan seperti itu Bang. Nah cuman saya sudah keburu menyatakan mundur memang. Nah maksud saya Nopi boleh dia taat sama pengacaranya, memang idealnya begitu. Tetapi dia kan bisa menganalisa apakah langkah-langkah penasihat hukum saya ini tepat, apakah bisa saya ikuti. Jangan dia mengikuti kemauan penasihat hukumnya tapi bertentangan. Kan dia melihat seperti tertekan dia. Akhirnya apa?
walkout. Seharusnya kan dia kalau memang sudah menyerahkan seluruhnya ke penasihat hukum, dia percaya sama penasihat hukumnya, dia ikut 100%. Nah artinya ketika penasihat hukum menyodorkan perdamaian, artinya kan ada yang bertentangan dengan hati nurani dia, sehingga dia walkout artinya. Apalagi dengan sikap-sikap seperti itu kan, seperti dia begitu dia ngomong baru sebentar langsung diserang, ngomong sebentar langsung diserang. Nah harusnya, idealnya kalau saya jadi penasihat hukum di sebelahnya, saya pastikan tidak akan terjadi seperti itu. Bang, tadi yang ulangi lagi, ajak ring-ring tuh siapa Bang? Mau yang diajak bertarung atau gimana Bang? Saya begini ya, saya jadi kepikiran nih. Saya semenjak banyak advokat-advokat ini yang ibaratnya kepala batu, ya, saya jadi kepikiran begini. Apa saya ngomong sama Bang Hotman ya? Jadi diadakan aja bind combat lawyer. Nah, jadi lawyer-lawyer yang kira-kira kepala batu, yang tidak bisa duduk bersama, Dipertemukan diri gitu. nah pertemuan aja. Iya. Jadi biar gini, saya bukan artinya kembali ke zaman batu, bukan ya, karena ini kan diperbolehkan menurut undang-undang boleh. Nah karena banyak pengacara-pengacara ini yang ibaratnya kepalanya batu, ya. Jadi menurut saya ketika saya sama Bang Paris ini sini A, sini B, sini A, sini B, ring aja Bang. Nah biar apa? Nah kalau saling Bang Densu sama si Farhad kan satu atlet satu ini, kira-kira mungkin ya atletnya mungkin kemungkinan menang, walaupun Farhad sempat ngomong gua menang gue katanya kan. Berarti abang mau ngajak ring gitu? Nah maksud saya lawyer sama lawyer aja deh, ya. Baik combat lawyer. Iya maksudnya Nah. mau ngajak ring gitu Bang, pengennya gitu. Saya pengen, Saya pengen. ya. Jadi kalau menganut apa yang dibilang Bang Hotman Paris itu ya, Ya. daripada nyinyir katanya, Ya. ya udah berarti mau diajak sistem ring. Nah, saya setuju gitu. Daripada nyinyir terus, daripada bikin status panjang lebar, mendingan naik ring. Nah, saya pengen banget. Oke Bang, gimana terakhir pesannya Bang? Ya, Terakhirnya pesannya untuk tadi perdamaian tidak terjadi. ya pesannya, ya saya cukup, walaupun saya pernah kecewa sama Nopi, tapi dengan Nopi walkout, saya masih menganggap Nopi artinya dia cukup cerdas, cukup berani, Dan cukup tegas. ya. Yang selama ini mungkin saya lihat Nopi kurang tegas. Nah sekarang saran saya buat Nopi, ya, pertahankan ketegasannya, ya. Jangan ragu-ragu, jangan takut ngambil sikap. Sepanjang Nopi di pihak yang benar, jangan ragu-ragu, lakukan. Berarti gak kaget ya tadi yang pas pecah berantem Brian sama Nopi? Ya saya kaget juga, kaget. Kagetnya begini, saya pikir Nopi ini dengan tertekan tuh dia bisa mengambil sikap, dan alhamdulillahnya ya ada rasa syukurnya ya, walaupun ada menyedihkan, ada memalukan, tapi ada sedikit membanggakan juga. Ya saya bangga juga ya artinya sama Nopi ketika dia dalam kondisi seperti itu, dia mengambil keputusan yang cukup tegas, walkout, ya. Dia meninggalkan orang-orang yang menurut dia ya bukan hanya lawannya, tapi pendampingnya pun tidak bisa melindungi dia, cukup beralasan dia untuk walkout, mengambil tindakan tegas. Saya kasih jempol buat Nopi. Dan kita nggak akan membiarkan Teh Nopi menangis dalam Ya. kesendiriannya, begitu Ya. ya? Oke Oke, Bang. Bang.